Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin, para undangan Allah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pada Jumat siang bahagia ini kita mampu menyisihkan bahagian kecil dari waktu yang kita punya, meninggalkan sejenak berbagai kegiatan dan aktivitas dalam hal beramaliyah, berubudiyah, bertaqarrub ilallah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya. Salawat berakaikan salam kita mohonkan pada Allah, semoga dilimpahkan pada arwah jeng kita, yakninya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Minggu ini kita berada di ujung Zulqa'dah ya. Artinya hitungan waktu kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bapak saudara, bagi kita sebagai muslim, di saat kita berhadapan dengan Zulhijjah, tentu banyak makna, hikmah, mau'izah yang bisa kita petik dalam perjalanan Zulhijjah ini. Di antaranya kita akan bicara persoalan penyempurnaan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang sudah memenuhi kesanggupan untuknya. Maka alhamdulillah ini yang sudah menjadi sebuah kewajiban tiap tahun di dalam kehidupan kita Islam, dan sebahagian dari saudara kita sudah sampai ke Baitullah, dan insyaallah bahagian-bahagiannya sedang menuju ke Baitullah. Doa kita tentu yang pertama, mereka yang sampai ke Baitullah bisa mendapatkan haji yang mabrurah. Kemudian beliau-beliau ini selamat pulang pergi menuju Baitullah dan kembali ke tanah air ini.
Bapak Saudara, tentu tidak lupa kita mohonkan mudah-mudahan kita yang belum punya waktu dan kesempatan tahun ini akan bisa pula menyusul pada tahun-tahun berikutnya. Yang pasti haji kebetulan dalam rangka menyelesaikan persoalan kewajiban kita di dalam berislam. Apabila kita sudah memenuhi kesanggupan, mungkin dari segi ekonomi atau dari segi kesanggupan fisik atau keamanan waktu kita melakukannya, maka ini menjadi sebuah kewajiban kita menyempurnakannya. Tapi andaikan kita punya kemampuan dari berbagai aspek itu, lalu menyebut dalam sebuah ungkapannya, lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihil hajja summa mata qabla ayya hujja ma salaitu alaihi. Andaikan aku mengetahui ada seorang yang sudah berlimpah rahmat Allah titipkan kepadanya, artinya mereka memiliki kesanggupan atau kekayaan dari segi hartanya, lalu ya seharusnya dia sudah wajib mereka mati sebelum menunaikan ibadah haji itu, masalah itu alaihi, maka mereka seperti itu tidak ada kepentingan disolatkan dia di saat meninggal. Bapak Saudara, ini menunjukkan sebuah tekanan dan ancaman Rasulullah di saat dia seorang Islam punya kesanggupan untuk menyempurnakan Islam di dalam hidupnya, tapi dia menghindari dengan 1001 cara. Maka begitu seakan-akan tidak perlu dia disempurnakan Islam itu di saat dia menyelesaikan kehidupan dunianya. Padahal menyolatkan di ujung hayat atau akhir dunianya menjadi fardu kifayah di dalam berislam. Bapak Saudara, inilah yang dilakukan oleh sebahagian saudara kita. Mereka sampai ke Baitullah. Tapi harus juga kita pahami bahwa sungguhnya untuk sampai ke Baitullah butuh perjuangan yang ketat di dalam berislam. Tapi banyak juga di antara mereka tidak punya ekonomi besar, tapi dia sampai ke Baitullah. Bagaimana caranya? Demi menguatkan keinginan, niat dan tekadnya, imannya di dalam beramal, mereka mampu menyisihkan bahagian kecil dari waktunya, hitungan tahun, malah ada yang puluhan tahun dia mencicil, mereka menabung baru dia sampai ke Baitullah. Tapi di sisi lain banyak juga di antara mereka yang punya kemampuan besar, nilai ekonominya besar, tapi sayang tidak bisa sampai ke Baitullah dengan 1001 cara dan mereka menolak kemampuannya itu. Inilah yang hal sangat tidak terpuji untuk dilakukan di dalam berislam. Maka dari itu bagi kita yang memiliki kesanggupan yang Allah titipkan nikmat, maka setidaknya berniatlah untuk sampai menyempurnakan rukun Islam kelima itu ke tanah suci atau ke Baitullah. Yang kedua, jika sekiranya kita berhalangan untuk pergi, mungkin karena kapasitas ekonominya yang belum sanggup untuk ke situ, atau kesehatannya yang tidak mengizinkan, maka hendaknya mensiarkan Islam sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka berkurban di mana dia berada. Bapak Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat
rahimakumullah. Di saat dia punya kemampuan, dia mampu menyempurnakan ini, maka itulah salah satu menjadi hukumnya sunat muakkad di dalam berislam. Dia sunat memang, tapi dianjurkan. Tapi andaikan dia tidak mau, apa pula ganjarannya? Dia punya kesanggupan, tapi dia berhalangan untuk tidak sampai ke Baitullah. Dan dia tidak mau pula untuk melakukan pengorbanan seperti apa yang disiarkan di dalam Islam itu. Maka Rasulullah menyebutnya, man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut insya'a Yahudiyya. Rasulullah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, dia punya nikmat, dia beli segala mewah, dia sanggup, dia berhalangan untuk tidak sampai ke Baitullah, tapi berkurban pun dia tidak mau. Kalau untuk dunia ratusan juta dia sempat, dia sanggup, tapi untuk berkurban hanya hitungan juta rupiah, dia menjadi Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Bapak Saudara, kedua-dua hadis itu menunjukkan di saat Muslim punya kemampuan, punya kesanggupan untuk menyempurnakan Islam di dalam hidupnya, tapi dia enggan untuk menjalankannya, maka seakan-akan Islam menolaknya menjadi seorang Muslim yang benar. Maka dua konsep ini mendorong kita sebagai umat, mari kita motivasi diri kita di dalam meningkatkan amaliyah iman dan Islam itu dalam kehidupan. Maka ini barangkali yang sangat penting, seperti yang disyariatkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahus sa'ya, di saat putranya Ismail mulai beranjak dewasa, lalu Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi ayah melakukan pengorbanan atau menyembelih dirimu. Ini azbahuka fanzur maza taro, bagaimanakah pendapatmu wahai putraku? Lalu Ismail anaknya, putranya menjawab, qala ya abatif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu satu perintah yang diturunkan oleh Allah dalam penyempurnaan itu, maka lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan kelompok manusia yang sabar. Bapak Saudara kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah, berangkat dari paparan kisah pengorbanan Ismail putranya oleh seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di sini menunjukkan bahwa sungguhnya berislam penting tiga komponen. Yang pertama, menguatkan iman di dalam segala aspek. Maka banyak orang di luar Ibrahim berkomentar, anta jinnah ya Ibrahim, wahai Ibrahim engkau memang gila. Puluhan tahun lamanya menunggu keturunan, tapi dapat satu putra di usianya mulai beranjak dewasa, harus kamu potong dengan tanganmu sendiri. Apakah tidak gila dirimu? Apa jawab Ibrahim? Ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kecintaanku kepada Allah melebihi dari apa yang ada dalam diri dan kehidupan ini.
Bapak Saudara, begitu komitmennya Ibrahim alaihissalam dengan Islam yang mereka miliki. Cinta dalam makna ati Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ini lebih utama dari segala apa yang kita miliki dalam hidup. Tapi kalau sudah mengabaikan perintah Allah demi mencapai keinginan tujuan hidup, artinya orang menghalalkan segala cara termasuk yang diharamkan, maka inilah malapetaka besar tumbuh dalam hidup ini. Jadi kalau kita kaitkan sedikit Bapak Saudara dengan musibah yang hampir menghantam berbagai titik lokasi kehidupan ini setidaknya mengajarkan kepada umat. Sebelum Zulhijjah muncul, Zulqaidah terjadi, dan musibah terjadi di bulan Zulqaidah. Setidaknya mengingatkan kepada umat ini bagaimana komitmen konsistennya sebagai Islam terhadap imannya, sebagai Muslim terhadap Islamnya. Barangkali ini yang sudah banyak diabaikan oleh sebagian umat. Tidak mau taat lagi di dalam berislam. Mengaku Islam iya, tapi melanggar kata Islam itu yang jauh lebih diutamakan seakan-akan. Yang kedua, Ibrahim mengorbankan anaknya itu dengan konsep keikhlasan. Jadi kurban itu tuntutannya ikhlas. Kenapa mereka sampai ke Baitullah dengan jumlah uang puluhan juta? Katakanlah 50 juta lebih kurang. Mereka sanggup. Hampir 70% mereka berasal dari ekonomi yang di bawah sederhana atau menengah ke bawah. Mereka dari desa. Hasil pertaniannya dari tahun ke tahun dikumpulkan. 20 tahun lamanya menabung, baru dia sampai ke Baitullah. Jawabannya ikhlas demi Allah. Tapi banyak orang yang bisa beli kendaraan mewah dengan ratusan juta rupiah. Itu dalam kurun waktu 4 dan 5 tahun bisa selesai. Tapi sayang, tidak pernah bisa-bisa sampai dia ke Baitullah. Jawabannya, kalau tidak ikhlas berislam, maka sulit untuk menyempurnakan rukun Islam itu. Yang ketiga, kesabaran menjadi kata kunci di dalam ibadah kurban. Bapak Saudara, kalau tidak sabarlah, seperti yang kita kedepankan, jangan uang yang banyak, jangan 50 juta sampai ke Baitullah. 2.500.000 untuk seekor kambing pun berat rasanya. Padahal kalau kita hitung-hitung, ekonominya kecil. 2.500.000, andaikan 24 kita potong satu angka, dalam 12 bulan, kalau kita bagi, 1 bulan cukup menabungnya 200. 200 kalau kita bagi per minggu, 50 per minggu. Kalau kita bagi per hari, 7.000 lebih kurang per hari. 7.000 itu satu lontong, Pak. Sepiring lontong orang bisa berkurban. Kalau mau, nyatanya tidak sulit. Tapi kenapa berat untuk menyelesaikan persoalan ibadah yang sederhana ini? Kenapa orang bisa menawarkan mobil mewah? Nilainya 500, 300, setidaknya 200 juta. Itu dalam kurun waktu 5 tahun selesai. Karena dia bagi 5 tahun atau 5 juta per 1 bulan. Kalau tadi katanya hanya 3 juta per bulan, Pak. Hanya 100.000 per hari. Kalau 4,5 juta berarti 150 per hari. Kenapa ekonomi ratusan juta orang bisa hitung per hari? Tapi 7.000 rupiah untuk berkorban per hari sulit untuk diwujudkan.
padahal hanya terjadi minimal 1 kali dalam kehidupan 1 tahun. Kalau tidak sabarlah kita menyikapi persoalan hidup, orang bekejar dengan persoalan dunia dan orang sulit berhitung untuk perhitungan akhirat. Disinilah persoalan mau'izahnya Zulhijjah ini. Tapi kalau tidak mau mengambil mau'izah, tidak mau mengkaji lebih dalam, maka orang akan menjadi hubbud dunia. Orang akan menjadi cinta kepada harta berlebihan. Bapak Saudara kaum muslimin dan jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu sedikit kita masuk pada bagaimana pelaksanaannya, penyelenggaraannya. Nyatanya sejarah kurban tidak hanya di zaman Ibrahim alaihissalam saja, tapi sudah diawali di zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Berawal dengan anak keturunannya Habil dan Qabil. Jadi ini menuju itu persoalan sejarahnya. Kemudian bagaimana syaratnya mereka berhaji dan berkurban? Yang pertama Islam, ya. Yang kedua balik, yang ketiga sehat jiwanya, yang keempat punya kehidupan. Jadi orang yang berhaji itu Pak, wajibnya karena dia sudah balik berakal setelah Islam. Maka anak-anak tidak ada wajib haji. Tapi setelah dia balik berakal, baru ada ketentuan wajib haji di dalam dirinya setelah dia seorang muslim. Kemudian sehat jiwanya, akalnya, lalu punya kehidupan. Apa kaitannya dengan kurban? Ada orang berkurban atas nama almarhumah atau almarhum. Ini menjadi sebuah kebiasaan. Padahal wajib kurban itu tetap saja merujuk kepada wal amalu bit tanzil. Lalu bagaimana? Mestinya yang berkurban itu hanya orang yang hidup. Orang yang mati tidak ada kurban baginya. Ada 3 pengecualian. Yang pertama, kalau ada niat. Dia berniat berkurban 3 bulan kemarin. Kalau datang bulan Haji Zulhijjah 2024 saya berkurban. Seminggu sudah itu dia sakit lalu meninggal. Maka niatnya yang sudah disiapkan, maka keluarga boleh melanjutkannya. Bikinlah namanya almarhum atau almarhumah. Yang kedua, kalau dia sudah berwasiat, wahai anak keturunanku, mana tahu saya sakit ini sampai menutup usia saya. Tolong lakukan korban buat diri saya. Dia beramanat sebelum dia meninggal. Maka keluarga boleh melanjutkan amanatnya. Atau wasiat namanya. Yang ketiga, kalau dia bernazar. Begitu dia cinta kepada anak bungsunya, tamat pendidikannya, andaikan anak saya dapat kerja dalam waktu dekat, maka untuk tahun besok saya berkurban. Memang benar, 2 bulan setelah itu anaknya dapat kerja. Tapi 2 minggu setelah itu dia juga meninggal. Berarti almarhum atau almarhumah ini dia punya nazar. Maka anak keluarganya wajib membayarkan nazarnya itu. Jadi Bapak Saudara, sejauh yang 3 ini ada, maka boleh ditulis almarhumah atau almarhum sebagai peserta. Tapi sejauh tidak ada itu, maka tidak ada tuntunan. Bapak Saudara, siapa yang paling berharga di zaman hidup Rasulullah? Adalah istrinya Khadijah. Tapi coba cari hadisnya. Tidak satu pun hadis bicara Rasulullah mengorbankan seekor unta untuk Khadijah almarhumah, tidak ada. Apa salahnya Rasulullah berkorban seekor biri-biri untuk almarhumah Khadijah? Tapi tidak ada dalam sejarah, tidak ada hadisnya. Rasulullah cuma ada berkorban, Rasulullah berkorban untuk keluarganya 1 ekor unta. Rasulullah berkorban 1 ekor unta untuk umatnya. Tapi tidak ada terkhusus buat Ibunda Khadijah almarhumah. Ini menunjukkan tuntunan orang meninggal tidak ada di dalam berkurban.
Lalu bagaimana Pak? Kalau mau juga saya mungkin apa pahalanya untuk almarhum atau almarhumah? Boleh dikirim melalui infak sedekah, boleh melalui wakaf, boleh melalui hamba Allah. Inilah poin-poin penting di saat kita melakukan penyelenggaraan ibadah kurban. Sehingga di dalam penyelenggaraan yang di awal itu sampai nanti prosesnya lebih sempurna kalau kita ikuti wal amalu bitanzil. Maka ada seorang ulama yang terkenal di Indonesia, Islam Indonesia katanya masih bersifat klasikal. Dia tidak menghina, tapi dia ingin menyampaikan fakta ini. Berangkat dengan ibadah, kadangkala kita tidak merujuk kepada tuntunannya. Akhirnya terjadilah sebuah tradisi, itu begitu dulu nenek kami, sudah puluhan tahun seperti itu. Di dalam beribadah tidak harus budaya dan tradisi, tapi harus ada tuntunan syariat yang sempurna. Maka ada syariatnya, ada tarekatnya, ada makrifahnya, ada yang namanya hakikat di dalam berkurban. Jadi Bapak Saudara, inilah setidaknya yang harus kita luaskan di saat kita berada di Zulqaidah sebelum berhadapan dengan Zulhijjah, sehingga menjadi ibadah yang sempurna bagi kita. Semoga bagi kita yang sanggup menyempurnakan ibadah ini. Bagi yang belum, berniatlah untuk bisa menyempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Nabi salam